Selamat datang kembali di CTN Change Generatif bersama Samayu dan Animals Indonesia. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik untuk kita, yaitu peduli lingkungan, ketahanan pangan, dan kebersihan hewan. Tapi karena hari ini yang bisa hadir hanya Kak Abijar sendiri, maka kita akan memfokuskan topik hari ini ke isu isu krisis iklim, isu plastik, dan isu hewan-hewan yang ada di laut. Semoga topik-topik ini bisa membantu teman-teman untuk meningkatkan kapasitas pemikiran agar kita bisa lebih peduli terhadap hewan, peduli terhadap lingkungan dan manusianya sendiri untuk bisa bertahan di kehidupan yang banyak sekali tentunya masalah-masalah plastik yang akan terus muncul. Kita akan mulai dengan presentasi dari Kak Abijar. Begitu banyak sampah plastik yang berakhir di pesisir pantai gitu. Nah, setelah itu kita coba pelajari dan pahami terkait permasalahan-permasalahan sampah itu kira-kira dampaknya terhadap hewan itu seperti apa. Nah, hari ini aku akan share ke teman-teman. Nah, mungkin aku pengen tanya dulu teman-teman yang hadir di sini. Kira-kira ini simple question sih. Kira-kira penyumbang oksigen terbesar di bumi, hutan atau laut? Mungkin bisa di chat box. Ayo teman-teman, nanti bisa di laut. Oke, ada Kak Ramadan, laut. Nanti ada Kak Popi juga, Kak Popi juga masuk tadi laut. Terus Kak Doli juga masuk laut nggak sih? Oke, benar sekali teman-teman. Jadi penyumbang oksigen terbesar di laut itu adalah lautan. Kenapa? Karena menurut peneliti 50-85% oksigen di bumi itu em, apa adalah bersumber dari laut, yaitu dari fitoplankton. Jadi makanya kenapa aku tampilkan si gambarnya kalau ingat tahu film SpongeBob di sini ada plankton. Jadi plankton lah fitoplankton ini yang membantu untuk memberikan oksigen ke bumi kita gitu. Nah, dan faktanya adalah 71% daratan di 71% bumi ini adalah lautan. Jadi ya lautan kita eh, apa bisa kita temukan di manapun itu masih ada lautannya gitu. Nah, kemudian mungkin sebelum lanjut ke lebih dalam bahas soal apa itu plastik dan juga sampah lautan, mungkin aku memberikan sedikit pemahaman tentang ekosistem laut gitu. Jadi di laut sebenarnya ada 4 ekosistem. Yap, ada pasir, terus laut air lautnya sendiri, coral reef, dan juga ada estuari. Nah, kalau estuari ini emang kayak jarang sih orang yang dengar, tapi estuari itu adalah ekosistem ekosistem transisi antara sungai dan juga lautan gitu. Nah, salah satunya kalau untuk tumbuhan yang ada di estuari itu seperti ada seagrass kalau teman-teman pendengar, atau ada mangrove-nya. Nah, gitu. Nah, nanti aku ini mungkin sekedar informasi ke teman-teman. Jadi di lautan itu ada 4. Oh, masih bisa ganti? Apakah slide-nya terganti sekarang teman-teman? Di slide estuary benar? Masih Oh, tidak. belum nanti Kak. Masih slide pertama. Tampil adalah estuary. Ya, sudah estuari. Oke, oke. Jadi ini sebenarnya foto yang aku ambil di Kepulauan Seribu. Jadi estuary itu adalah ini ekosistem antara laut dan juga sungai gitu. Nah, di dalam estuary itu ada seagrass dan juga ada ekosistem mangrove. Oke. Nah, mungkin di sini adakah yang sudah pernah snorkeling atau diving sebelumnya, teman-teman? Ada yang sudah pernah ke laut gitu? Karena nanti mungkin Kak Iqbal akan lebih menjelaskan soal pangan yang ada di darat gitu. Belum, Kak Doli. Waduh, belum pernah ke laut. Siapa nih yang udah pernah mungkin kunjungi laut atau cobain snorkeling di atas? Pernah ke laut, cuma snorkeling aja, Kak. Nice, Kak Popi udah pernah ke laut, tapi snorkeling aja. Oke. Nah, sekarang sebenarnya hari ini aku pengen ngajak teman-teman diving sama single. Jadi kayak mari kita mencoba membayangkan diri kita lagi diving hari ini. Jadi aku coba mencoba membawa teman-teman
apa ya, merasakan gitu diving meskipun malam ini kita secara virtual gitu. Jadi kita panggil saja si Mamang ini mungkin Mamang siapa ya, Mamang Doli kali ya. Kakak Doli mungkin aku kasih nama si divernya adalah Doli hari ini. Jadi sebenarnya kalau diving kita akan berpenampilan seperti ini, ada regulator si ini terus kayak pakai wetsuit terus nanti ada oksigennya. Nah, oke, mungkin mari kita beranggapan sekarang kita lagi posisi siap-siap buat diving nih teman-teman. Nah, ada chat nih, berenang di laut, asik, cakep. Jadi kita akan ajak diving, terutama kita akan mengajak teman-teman diving di Kota Palu. Nah, di sekitar Kota Palu. Nah, mungkin apakah teman-teman sudah siap semuanya? Asik. Coba dibayangkan saja ya, kita lagi mencoba menyelam di Laut Sulawesi, tepatnya di Tanjung Karang, Kabupaten Donggala ini kalau dari Palu itu sekitar 30 menitan. Nah, ini foto di kedalaman 7 meter, jadi mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan teman-teman sedang menyelam di kedalaman 7 meter, dan yang teman-teman lihat adalah terumbu karang ini. Nah, pertanyaannya, terumbu karang itu hewan atau tumbuhan? Atau bebatuan? Sebenarnya sudah ada jawabannya sih di sini. Jadi sebenarnya benar koral itu adalah hewan. Jadi sebenarnya yang di luarnya itu adalah bebatuan atau kapur ya. Aku takut salah menjelaskan tapi itu di dalamnya kalau dilihat di dalam karang ini itu ada namanya polip yang itu kalau bisa kita bilang kayak mulutnya si karang itu. Nah, biasanya si polip ini hewannya itu dia makan si kalau bisa dibilang kita bilang alga gitu. Jadi dia bisa dia makannya alga si koral ini. Nah, si koral ini manfaatnya itu sama biodiversitas itu adalah dia bisa adalah rumah bagi hewan-hewan laut gitu. Nah, dia hewan tapi dia juga memberi rumah bagi hewan-hewan lain. Misalnya kayak ikan-ikan lain kalau misalnya ada predator yang lebih besar dari mereka biasanya bersembunyi di dalam karang ini gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya kita ngomongin soal hewan dan juga plastik ya? Seperti yang tadi aku bilang nanti sebentar mungkin akan terjelaskan di slide berikutnya terkait hal tersebut. Nah, selain itu sebenarnya si karang ini juga berfungsi sebagai sumber ekonomi masyarakat karena ada industri pariwisata di sana. Kalau misalnya kita kembangkan ekowisata bisa menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat itu sendiri gitu. Selain nanti bisa kalau misalnya sumber protein dari ikan-ikan itu bisa jadi salah satu benefit dari si karang ini. Nah, selain itu karang juga punya peran untuk menyerap si emisi karbon yang ada di bumi ini untuk mencegah si perubahan iklim itu sendiri gitu untuk terkait karang. Tapi si karang ini sekarang menurut data dari Resilience Network itu 50% karang itu sudah terancam di seluruh dunia ya. Kemudian 95% di Southeast Asia koralnya sudah terancam gitu. Nah, ini aku dapat datanya dari Resilience Network dan sumbernya itu adalah dampak dari permasalahan ini sebenarnya yang pertama itu adalah pemanasan global dan juga dari marine debris. Jadi kenapa sih korang ini terancam? Nah, ancaman yang pertama itu adalah global warming dan yang kedua adalah marine debris. Sorry. Kenapa sih global warming yang jadi ancamannya? Karena ketika global warming itu terjadi, dia dapat meningkatkan keasaman laut yang membuat si koral ini atau moluska yang ada di koral itu bisa tergerus gitu, teman-teman. Nah, itu juga sumbernya dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Mereka menyebutkan bahwa pemanasan global bisa meningkatkan keasaman laut yang jadinya bisa mematikan si karang-karang itu sendiri gitu. Nah, kalau untuk sampah plastiknya, kenapa? Karena selain untuk memproduksi plastik ini sangat besar, ketika sampah plastik itu tertutup di karang, otomatis si karangnya itu nggak bisa makan, teman-teman. Jadi karena kalau misalnya teman-teman lihat di gambar ini,
nanti ada beberapa kalau misalnya dilihat ada sampah sebenarnya dia tidak begitu terlihat jelas ketika kita menyelam. Jadi ketika kita menyelam biasanya kita harus benar-benar teliti untuk melihat si sampah plastik ini, tapi ketika dia sudah masuk ke dalam laut itu sangat susah untuk diidentifikasi dan pada akhirnya dia akan menutup si karang dan akhirnya karang itu mati. Nah, selain itu untuk memproduksi sampah plastik itu menurut data dari Center International Environment Law, mereka bilang kalau ada 2,8 juta metrik ton CO2 yang dihasilkan oleh untuk memproduksi si plastik atau setara dengan 500 PLTU atau tenaga listrik tenaga uap. Jadi kayak kalau misalnya dihitung karbon oksida yang dihasilkan itu setara sama dengan 500 PLTU di dunia ini gitu. Wah, kalau misalnya dihitung kayak ya bisa jadi mempercepat terjadinya pemanasan global itu sendiri gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan nih, coba kira-kira apa perbedaan di gambar ini, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Kalau dilihat secara jelas. Ayo, mungkin Kak Popi atau Kak Doli, apakah melihat perbedaan di gambar ini? Bisa pakai suara juga nggak apa-apa Kak Popi atau Kak Doli. Ada nggak atau teman-teman lain kira-kira apa sih yang aneh di gambar ini gitu? Bisa chat, komen. Adakah menemukan? Mungkin pada nggak tahu kali ya kayak apa yang aneh ya. Oke, sebenarnya ada satu yang aneh di situ, di atas itu ada karung bekas di atasnya si karang itu sendiri. Jadi dia udah menutupi si karang dan akhirnya ketika kami mengecek itu di bawah karang itu ketika diangkat udah mati dan kalau kita angkat si karang-karangnya udah patah gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bisa bilang silent killer si ada Kak plastik putih itu Kak Rama. Dan bilang kayak ada plastik putih benar Kak Ramadan. Jadi itu sebenarnya karung plastik gitu berwarna putih yang menutupi si karang itu gitu. Nah, seperti yang tadi saya bilang si karang ini punya mulut, nah kita sebut polip. Kalau misalnya dia sudah tertutup, otomatis dia nggak bisa makan lagi gitu si planktonnya. Akhirnya si karang itu mati gitu. Pada akhirnya ya dia sudah tidak bisa hidup lagi. Seperti itu. Nah, kemudian nah, kalau misalnya teman-teman lebih lihat nanti di sini aku mau ngajakin ketemu sama teman namanya Rich Hornery. Kalau teman-teman pernah dengar, jadi si Rich Hornery ini dia menyelam di Nusa Penida di tempatnya Manta dan hal ini terjadi gitu teman-teman. Kalau bisa lihat di belakangnya itu semuanya sampah plastik yang terapung di lautan gitu. Nah, ini fotonya Rick Hornery yang aku coba ambil untuk memperlihatkan teman-teman kira-kira kalau misalnya lagi menyelam gitu seharusnya kita melihat laut yang bersih gitu pada akhirnya yang kita lihat adalah sampah plastik gitu. Nah, apa sih dampaknya sampah plastik terhadap lingkungan hewan-hewan laut? Yang pertama, yang paling terdampak itu sebenarnya ya semuanya sebenarnya terdampak terhadap sampah plastik, tapi yang paling besar terdampak itu adalah salah satunya paus. Dan kalau teman-teman pernah dengar di beberapa tempat sering paus terdampar dan ketika dibelah si pausnya itu memakan terdapat sampah plastik di dalamnya gitu. Kalau teman-teman lihat di gambar ini yang aku coba ambil dari fotonya Rick Harry, si pausnya itu nggak bisa memfilter karena dia tidak punya filter mulutnya yang nggak tahu dan nggak bisa ngomong mungkin juga bilang kayak sama pasti kalian tolong dihentikan jadi dia semuanya dia bisa serap termasuk juga kalau misalnya penyu itu dia tidak bisa dia melihat si kantong plastik itu sama seperti ubur-ubur gitu. Jadi kayak ya jadi dia kira itu sumber makanannya dan dia makan pada akhirnya juga dia mati gitu. Nah, kalau untuk dampaknya ke manusia sendiri sebenarnya si sampah ini menurut Medical University of Vienna manusia itu mengkonsumsi 5 gram sampah plastik per minggu. Jadi seukuran sama dengan satu ATM atau kalau kita di KTP. Jadi satu ukuran KTP di setiap minggunya kita mengkonsumsi si plastik ini gitu.
Nah, pada akhirnya apa yang kita buang, apa yang kita hasilkan itu berakhir kepada makanan kita atau food chain kita sehari-hari gitu, teman-teman. Nah, ini juga sering kami temukan bahkan kalau misalnya aku di Kota Palu itu sempat melakukan clean up dan ketemu ikan kalau kalau kita bilangnya di Palu itu ikan katombo. Nah, si ikan katombo itu setelah dibelah ternyata ada mikroplastik. Sebenarnya yang bahayanya adalah selain si mikroplastik itu bisa merusak pencernaan, kalau sampah plastik ini kan menurut penelitian dia mengikat zat-zat berbahaya di sekitarnya. Nah, ketika kita makan si mikroplastik ini, dia mungkin kalau bisa dibilang ketika kita makan, dia bisa keluar lewat kotoran, tapi si zat-zat berbahaya yang dibawa oleh sampah mikroplastik ini menyebar di sel darah kita dan pada akhirnya juga bisa menjadi sumber penyakit kepada kita. Bahkan kalau penelitian di di rumah sakit di Giovanni Calibita di Italia, mohon maaf saya bahasa Italianya agak kurang baik juga. Jadi mereka telah menemukan si sampah plastik itu di fetus atau di rahim ibu gitu, si sampah plastik ini. Nah, mungkin tadi karena aku ajak menyelam ya, jadi kita sudah ada di atas laut sekarang. Ini mungkin kalau teman-teman belum pernah ke Palu atau Tanjung Karang gini modelnya, Tanjung Karang di Palu. Jadi kita sebenarnya kenapa aku tampilin ini karena sebagian besar proyek dari Single Indonesia itu ada di sekitar Tanjung Karang dan juga di Kota Palu. Nah, apa sih yang teman-teman Single lakukan untuk menyelamatkan lingkungan itu? Yang pertama itu kita punya program namanya Siskul. Jadi kita mengajar selama 6 bulan di satu sekolah di Kota Palu. Waktu itu di SDMI Kota Palu. Jadi kita kayak punya kurikulum selama 6 bulan gimana nih biar anak-anak di Kota Palu bisa lebih peduli terhadap lingkungan dan juga bisa mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai di sekolahnya gitu. Nah, setelah itu kita punya program namanya Rupiah atau kita singkat dengan Rumah Pendidikan Sampah. Jadi ini sebenarnya bukan rupiah uang, tapi kita coba mengajak kayak anak-anak itu membawa sampahnya ke kita dan kita tukarkan dengan pendidikan. Nah, pendidikannya itu sebenarnya pendidikan bukan pendidikan yang formal, tapi kayak kita kayak ajak mereka untuk bisa jadi citizen science, terus kita ajar misalnya kayak bikin robot atau misalnya kita ajar untuk kayak buat kesenian dan lain sebagainya yang kita lakukan di sekarang itu proyeknya ada di Kelurahan Nolu Utara masih di Kota Palu. Nah, selain itu kita juga sebenarnya melakukan penelitian dan juga konservasi termasuk karang dan juga mangrove yang ada di Kota Palu. Sekarang itu kita telah melakukan konservasi sebanyak 10.000 pohon mangrove sekarang di sana sebenarnya dan sekarang sudah menumbuhkan biota-biota yang ada di sekitar mangrove kita itu. Nah, ini sebenarnya gambaran ketika teman-teman melakukan penelitian dan dari penelitian kita itu kita jadikan untuk sumber edukasi ke masyarakat atau ke anak-anak yang jadi area binaan teman-teman single gitu. Jadi ini adalah cara-cara single untuk melakukan penelitian atau mengajak orang-orang untuk terlibat menyelamatkan lingkungan gitu. Nah, kalau untuk teman-teman mungkin tips dari saya sendiri untuk teman-teman itu mulai dari diri sendiri, start with yourself. Jadi kayak mungkin mari kita sama-sama menyebarkan virus-virus positif ini untuk sama-sama menjaga lingkungan, menyelamatkan hewan laut karena menurutku karena hewan-hewan ini dia nggak bisa bicara, tapi mungkin dia berbicara dengan hati yang kemudian hati itu yang membuat kita tergerak untuk menyelamatkan mereka. Karena mau dari apa lagi mereka bisa bicara selain dari kita dan kita menyampaikan permasalahan itu ke orang-orang sekitarnya. Makanya aku sampaikan di tips kedua adalah look around, lihat di sekitarmu, perhatikan di sekitarmu. Karena dengan kita memperhatikan, kita akan mempelajari apa saja yang terjadi di sekitar kita dan mari kita sebarkan virus-virus mencintai bumi ini karena ya kalau aku menganggapnya sih kayak lagunya Navikula kita itu tidak akan ada bumi kedua dan bumi itu adalah ibu kita gitu. Kalau aku menganggap ya bumi adalah ibu kita. Dan yang terakhir adalah mungkin kita bisa sama-sama bijak untuk menggunakan sampah plastik atau misalnya mengurangi plastik sekali pakai agar tidak berakhir di lautan dan jadi makanan hewan-hewan ataupun jadi makanan kita sendiri yang pada akhirnya itu juga berdampak pada
masa depan anak dan cucu kita. Itu mungkin dari saya, Kak, Poppy. Terima kasih. Oke, Kak. Kalau untuk saat ini aku izin matikan kamera karena tadi tulisannya internet unstabil. Jadi aku takut Baik, kayak suaranya kresek-kresek. Jadi sebenarnya kalau untuk saat ini kita cukup intens melakukan kegiatan konservasi di mangrove gitu. Jadi sekarang teman-teman yang ada di Palu itu sedang fokus ke arah konservasi mangrove dan juga di konservasi terumbu karang yang ada di Tanjung Karang. Jadi sebenarnya kenapa kita melakukan fokus di dua area ini karena sebenarnya kita pengen melihat kira-kira apa sih dampak si sampah mikroplastik atau sampah plastik itu terhadap terumbu karang dan juga terhadap mangrove. Nah, kalau tadi sebenarnya karang aku udah jelasin teman-teman karena si karang itu ternyata setelah kami amati dan teliti di Tanjung Karang itu selain jangkar dan juga sampah itu dia ketika menutupi karang bisa menyebabkan kematian terhadap karang. Nah, kalau untuk di mangrove sendiri sebenarnya mangrove sangat baik untuk mencegah si sampah plastik tidak ke pesisir, tapi ketika si sampah plastik atau misalnya sampah ini berakhir di lautan dengan kondisi si mangrove-nya masih kecil. Halo, suara saya aman? aman-aman. Oke. Mangrove-nya masih kecil itu si mangrove-nya bisa tercabut gitu, Kak, ketika kena ketika kalau dibilang ombak datang dia membawa sampah plastik dan ketika dia balik dia tarik si anak-anak baby mangrove itu. Nah, selain itu si sampah plastik ternyata juga beberapa kali kita menemukan dia menutupi atau misalnya ada hewan-hewan yang tersangkut di dalam si sampah plastik itu di sekitaran area mangrove itu gitu. Jadi ternyata kalau yang kita lihat hewan-hewan laut yang ada di sekitar si area mangrove yang sedang kita bantu sekarang itu dia bisa dibilang berdampak karena bisa mengalami kematian atau bahkan kayak kalau misalnya kan sekarang itu beberapa warga di sekitar itu mengambil kerang di sekitar itu, Kak. Nah, si kerangnya itu sudah yang kita teliti sudah terkontaminasi si mikroplastik itu dan pada akhirnya mereka makan itu lagi gitu. Jadi akhirnya kembali ke piring mereka gitu. Nah, itu yang sekarang lagi single sedang kerjakan gitu selain edukasi itu. Jadi kami fokus sedang melakukan ya kita bilang riset kecil-kecilan karena sebenarnya kayak kita masih mempelajari riset ya masalah riset yang memang kayak ya kami backgroundnya beberapa mahasiswa yang memang tidak fokus di permasalahan itu tapi karena kami tergerak akhirnya kami mencoba mempelajari gimana nih sebenarnya yang cara riset yang tepat nih terhadap itu. Tapi kalau untuk pengamatan riset-risetnya pada akhirnya kami menemukan hal-hal tersebut gitu, Kak Poppy. Oke, baik. Berarti memang sudah ada apa? Ada riset kecil-kecilan ya, Kak, ya, di Kota Palu sendiri. Benar, Kak. Ya, seperti yang tadi Kakak pernah jelaskan, berarti Sigel memang lebih fokusnya di Palu ya, Kak, ya? Kalau nggak salah ya. Benar, Kak. Jadi kalau pilot project pertama kita di Palu dan setelah itu sebenarnya kita ada inisiator gitu, Kak, di beberapa daerah. Jadi misalnya kayak di Yogyakarta, Semarang, dan juga Pontianak mereka kayak aku pengen nih bergerak juga tapi gimana akhirnya mereka menghubungi Single dan akhirnya mereka membuka inisiasi mereka di masing-masing daerah gitu tapi dengan tujuan sama yaitu mencegah sampah plastik tidak menuju ke laut dengan program-program yang kita kembangkan di masing-masing daerah karena sebenarnya Single percaya di masing-masing daerah punya pendekatannya sendiri-sendiri terkait permasalahan sampah plastik itu gitu sih Kak Poppy. Sepertinya masalahnya kompleks ya. Kemarin juga Iya. pernah apa? Apalagi TPA ya, tempat pembuangan kemarin pernah sampai ada berita kalau sampai ada yang apa di dekat jalanan ada yang meledak dan lain-lain. Yang di Ya. darat aja sebenarnya belum tuntas ya kayak gimana sih tantangan terbesar kalau sampah plastiknya sudah berada di laut? Biasanya kan kita cenderung banyak dengan orang-orang yang pergi clean up. Nah, setelah clean up tuh biasanya diapakan sih sampahnya sebenarnya biasanya? Itu yang kadang bikin bingung ya kalau sudah dikumpulkan. Gimana tuh, Kak? Makanya kalau dari Single sendiri sebenarnya kami itu mencoba untuk mencegah atau bilang ke orang-orang kayak
sebaiknya untuk tidak menggunakan si sampah plastik sekali pakai ini karena ketika dia sudah berakhir di lautan atau di tempat itu belum tentu bisa didaur ulang atau bisa apa ya bisa dikelola gitu. Karena misalnya kalau di bagian laut sendiri, kalau aku melakukan penyelaman itu sekali menyelam itu kita cuma bisa ke kedalaman 15 sampai paling dalam sebenarnya 30 meter. Tapi yang paling aman itu menyelam yang paling lama 15 meter. Nah, di satu kali penyelaman itu satu orang itu kemungkinan mengangkat 5 atau 10 kilo sampah plastik gitu. Dan kalau untuk sampah plastik, kalau hitungannya udah bertonton nih berakhir ke laut. Jadi kalau misalnya dia sudah berakhir ke laut, itu yang jadi masalah karena sampai sejauh ini belum ada teknologi yang begitu besar yang mungkin kalau apa untuk mengatasi si permasalahan sampah plastik ketika dia sudah berada di lautan. Misalnya kalau di atas mungkin masih bisa kita atasi. Kita bisa pakai kalau misalnya teman-teman pernah dengar Ocean Clean Up kalau nggak salah dia punya kapal yang kapalnya bisa mengangkut ketika dia masih berada di permukaan laut. Tapi kalau sekarang penelitian bahkan sudah ditemukan di palung marina atau palung terdalam di bumi itu sudah ada si sampah plastiknya itu sendiri. Jadi kayak apa ya kalau dibilang kayak ketika sampah itu sudah berakhir di lautan itu sangat susah treatmentnya untuk diangkut gitu karena itu tadi kayak kalau misalkan yang kita melakukan penyelaman cuma bisa 15 meter dan pada akhirnya dia akan berakhir di dasar laut ya pada akhirnya juga bisa berdampak pada hewan-hewan lautnya. Jadi memang kalau dari kita sendiri lebih menekankan untuk tidak menggunakan si sampah plastik sekali pakai. Jadi makanya kayak tadi aku sampaikan kita harus memang benar-benar bijak untuk dalam penggunaan si sampah plastik ini gitu ketika kita memproduksi. Susah memang tapi itu perlu waktu dan perlu tantangan yang sangat berat untuk mengarah ke situ gitu. Gitu sih Kak Popi. Jadi kalau misalnya dia berakhir ke laut intinya akan susah di treatment. Tapi kalau masih darat mungkin kita masih bisa mencegah tapi kalau misalnya hitungannya tadi, ya kami juga melakukan, kebetulan aku sama Davis Connection juga melakukan penelitian. Jadi di beberapa pantai yang kita teliti di Indonesia itu, kita kumpulkan dari teman-teman itu, semuanya sudah terkontaminasi si sampah plastik ini gitu. Jadi ya dimanapun jalan kemungkinan kita bisa menemukan si sampah plastik ini. Gitu sih Kak Popi. Oke sih. Berarti tadi ditangkap kayak kita aja baru bisa menyelam sampai 15 meter ke dalam ya kayak nggak bisa Ya, lebih dari itu ya. Itu untuk ngangkut sampahnya kemungkinan besar akan end up apa di laut juga ya. Nah, kalau benar. untuk berarti hewan-hewan yang kemungkinan yang tadi kakak sebutkan tadi kan ada terumbu karang ya. Itu dampaknya kan Mhm. langsung kelihatan ya Ya, atau kerusakan terumbu karang tersebut. Nah, kalau untuk hewan-hewan yang lain itu gimana tuh Kak? Apa maksudnya kalau di Palu sendiri atau di tempat yang Kakak pernah menyelam di sana, mhm. kira-kira bagaimana sih exposure media terhadap apa penggunaan plastik? Misalnya kalau yang aku sendiri tahu itu biasanya yang dapat exposure itu kayaknya yang terakhir itu kura-kura di mana orang-orang mulai berhenti menggunakan sedotan plastik karena kena Ya. di kura-kura. Tapi nggak tahu mungkin, hewan-hewan yang lain tidak mendapatkan exposure yang sama. Kalau menurut pandangan Kak, Abizar itu gimana sih kalau untuk apa exposure, ke hewan-hewan ini? Kalau hewan-hewan sebenarnya yang paling apa yang paling berdampak itu sebenarnya kayak tadi aku sampaikan itu paus karena kan dia sebenarnya dia makan si fitoplankton itu sekali buka mulutnya kadang nggak bisa filter jadi dia hirup sorry aku matikan kamera kayak terkancing-kancing bahasa pautnya kita tersendat terkancing-kancing jadi kayak apa ya karena dia tidak bisa memfilter jadi akhirnya semua dia makan si sampah plastik itu. Nah, apa beberapa penelitian yang sempat aku baca itu dia bisa malah merubah si sistem navigasinya si paus itu gitu. Selain ada kebisingan di bawah laut, si sampah plastik ini bisa merusak saraf yang bisa mengatur si navigasi si hiu paus ini. Pada akhirnya dia akan terdampar dan akhirnya mati di pesisir gitu karena dia sudah kehilangan navigasi itu terdampak kepada hewan seperti paus. Nah, selain itu kalau tadi yang Kakak bilang soal kura-kura atau penyu, penyu itu selain kalau misalnya kemarin pernah viral viral ada sedotan plastik tersangkut di hidungnya terus dicabut itu kalau aku melihat itu sangat miris. Kenapa miris? Karena dia tidak punya salah, dia tidak bisa ngomong, dia tidak bisa bilang ke orang-orang, "Woi, berhenti apa menggunakan sampah plastik." Tapi
akhirnya dia juga terdampak karena dosa kita gitu kalau bisa kita bilang pada akhirnya. Dan kalau untuk si penyu itu, karena penyu itu makannya ubur-ubur, ubur-ubur, ubur-ubur ya namanya? Ya, ubur-ubur, yang warnanya bening itu. Nah, dia Mhm. itu kan kalau si kantong plastik yang bening itu kalau di lautan udah terlihat seperti itu gitu. Jadi dia tidak bisa filter, dia makan pada akhirnya itu juga bisa, masuk ke tubuhnya gitu. Nah, pada akhirnya kayak, dia tidak bisa makan dan, akan, berakhir di perutnya dan tidak bisa keluar karena, tidak merusak sistem pencernaannya, pada akhirnya dia juga, berakhir ke kematian. Gitu. Nah, selain itu kayak ikan-ikan konsumsi juga sudah mulai terkena terekspos terkena si sampah plastik ini karena kenapa? Ketika sampah plastik itu di lautan terpapar sinar matahari dan ketika dia terpapar sinar matahari dan kena ombak, itu akan menjadi, serpihan gitu, Kak, jadi kecil-kecil. Nah, makanya kayak tadi aku jelaskan pada akhirnya akan jadi mikroplastik atau makroplastik yang makroplastik itu dengan mudah dimakan oleh ikan kecil gitu, Kak. Nah, dari ikan kecil mungkin dimakan ikan besar, pada akhirnya ikan besar kita tangkap, akhirnya ya berakhir di piring kita lagi kayak gitu. Jadi, itu yang terjadi di hewan-hewan di lautan. Makanya kayak aku mirisnya adalah apa ya, sampah itu sekarang itu kita tidak bisa bendung dan setiap hari terus bertambah dan setiap hari terus berakhir ke lautan. Bahkan kalau misalnya pernah dengar penelitian itu kemungkinan di kedepannya kalau hal ini terus terjadi, akan lebih banyak sampah plastik dibandingkan ikan di lautan gitu. Jadi kayak, wow, kalau itu memang benar-benar terjadi kan kayak, wah, sangat medis menurutku karena kan sumber protein dan juga kalau dibilang ekosistem laut sangat berperan penting terhadap bumi kita, tapi pada akhirnya si bumi kita hancur karena ekosistem tersebut rusak karena sesimpel si sampah plastik itu sendiri gitu sih, Kak Poppy. Baik, baik. Berarti banyak dampak yang kita akan hadapi ya bila bila laut nanti akan lebih banyak dominasi dari plastik daripada ikannya sendiri. Karena kan mereka kan kayak apa ya? Kalau mungkin hutan itu jadi rumah untuk satwa, sama juga berarti Ya, laut juga jadi tempat atau rumah mereka yang kita rusak kayak jatuhnya ya, Kak ya. betul, Kak. Setuju banget. Terus, aku juga pernah lihat di Menko PMK, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, itu jatuhnya sampah plastik sudah sampai menyusup hingga ke darah kita. Jadi Yap, isu plastik ini mungkin sangat terdengar sangat banyak ya, sangat banyak terjadi, berarti tadi kita ngomongin dalam konteks, manusia membuang sampahnya di laut atau tanpa sengaja maupun sengaja. Ada nggak sih, Kak, kemungkinan besar, di industri ikan juga terjadi entah alat-alat yang digunakan yang bisa berpotensi menghasilkan mikroplastik tersebut di laut juga. Yang kita tahu kan kalau misalnya industri ikan yang besar-besaran mungkin jatuhnya menggunakan, alat yang lebih besar yaitu kalau bahasa Inggrisnya bycatch, aku lupa bahasa Indonesianya, mungkin bisa dikoreksi nanti. Dari sana ada nggak sih, Kak, kemungkinan besar ada plastik atau mengembat semua ikan di laut dari bycatch tersebut? Ya, kalau aku nggak salah termnya ya. Mhm. oke, sebenarnya kalau dampak dari industri perikanan terhadap laut itu yang aku temukan sejauh ini yang ada di Kota Palu itu adalah penggunaan es batu gitu, Kak. Jadi mereka kan kalau nelayan-nelayan kecil itu mereka tuh kalau misalnya di laut itu kayak untuk membekukan si ikan-ikannya itu mereka kan pakai es batu gitu. Nah, kalau di Kota Palu itu kebanyakan masih pakai es batu yang pakai kemasan plastik itu, Kak, bukan es batu kalau misalnya yang di perikanan besar itu kan mereka punya es batu balok gitu ya. Kalau misalnya yang masyarakat nelayan biasa itu mereka menggunakan es batu yang masih pakai kemasan gitu, Kak. Nah, kemasan beningnya itu yang biasanya kami temukan di pesisir gitu, Kak. Nah, selain itu sebenarnya untuk industri-industri misalnya kayak kapal itu, kami pernah menemukan kayak banyak kalau kapal lagi docking atau perbaikan kapal itu mereka biasanya buang si
sampah cat atau misalnya kaleng cat itu ke lautan gitu Kak. Jadi kayak sampah-sampah itu pada akhirnya juga bisa berdampak selain si catnya itu mungkin ada kontaminasi kimianya, terus habis itu selain catnya itu apa ya kalau bisa dibilang apa kaleng catnya itu bisa membawa zat-zat berbahaya juga pada ikan itu akhirnya juga bisa berdampak kepada mereka. Namun kalau untuk apa kayak penangkapannya itu aku masih belum menemukan dampak-dampaknya. Tapi kalau untuk nelayan kecil itu dampak dari sampah plastik itu ada ketika mereka apa menangkap ikan, menjala ikan kalau bisa dibilang. Ketika mereka tarik ikannya itu mereka lebih banyak 70% itu sampah plastik dibandingkan ikan ketika mereka menjala ikan gitu. Jadi apa apalagi kalau itu sebenarnya yang 70% itu kemarin aku sempat dengar dari pernyataan teman-teman di Pangandaran. Jadi ketika mereka apa menangkap ikan, jadi mereka lebih banyak ketika menarik si apa jalannya itu lebih banyak sampah plastik dibanding ikan. 70% mereka bilang sampah plastik daripada ikan. Nah, sekarang di Palu itu nelayan pada akhirnya bikin gerakan yang dibantu oleh Kementerian Perikanan itu bikin namanya Bulan Cinta Laut. Jadi mereka itu selain menangkap ikan, mereka juga akhirnya menjala si sampah plastik yang ada di lautan itu, Kak. Nah, mereka sama juga, jadi lebih banyak ketika mereka menjala ikan, lebih banyak sampah plastik yang ada di lautan yang mereka dapatkan dibanding ikan gitu sih, Kak. Gitu, Kak Popi mungkin. Terima kasih penambahannya, Kak. Betul sekali, mungkin jadi apa ya, kayak apa ya, plastik-plastik es batu tersebut yang banyak ya. Berarti kalau untuk skala Jakarta gitu atau skala secara, internasional itu belum ada datanya, Kak, atau gimana tuh, Kak? Atau kita nggak bisa, nggak ada research dari isu sananya? Untuk apanya nih, Kak? Untuk tadi, maksudnya Ketimbulan sampahnya kah? Untuk isu dalam apa, industri apa, dampak industri, ke kelestarian lautnya, karena dari sampah-sampah atau dari plastik-plastik yang mereka hasilkan. Kalau untuk Mhm. sampah plastik sebenarnya aku masih belum menemukan, tapi memang kalau misalnya dampak dari apa industri yang lainnya itu misalnya kayak limbah-limbah dari apa hasil-hasil dari perusahaan, kemudian limbah dari kapal, oli kapal itu juga bisa apa ya, menjadi salah satu apa namanya selain sampah plastik yang bisa menimbulkan ancaman besar bagi hewan-hewan itu sendiri sih Kak. Tapi kalau untuk sampah plastik sebenarnya masih belum terlalu banyak, tapi yang lebih banyak itu adalah dari hasil industri itu adalah tumpahan oli atau misalnya dari limbah-limbah yang mereka buang pada akhirnya berakhir di laut dan itu bisa merusak apa ekosistem yang ada di laut. Kalau mungkin pernah dengar di Jakarta itu aku pernah baca jadi ada satu si fitoplanktonnya berlebih gitu, akhirnya oksigen di lautnya berlebih, ikannya pada mati gitu. Jadi kayak nggak stabil sih oksigennya, pada akhirnya mereka ikan-ikannya berlebihan oksigen, pada akhirnya mati. Aku pernah baca dengan kalau nggak salah di Muara Angke apa ya? Aku pernah baca si artikelnya soal itu. Gitu sih Kak Popi. Tapi kalau untuk sampah plastik sejauh ini yang aku lihat, ini kalau yang aku lihat ya masih em, untuk industri secara langsung ke lautan masih belum ada, tapi kalau misalnya secara mungkin produksinya kayak tadi yang aku sampaikan di presentasi untuk memproduksi si sampah plastik ini setara dengan 500 PLTU per hari gitu ya untuk satu kali menghasilkan atau memproduksi si plastik itu. Jadi kayak apa dampaknya itu juga besar di arah itu gitu. Tapi kalau untuk sampah plastik selain mereka memproduksi atau apa, menghasilkan si sampah plastik itu yang akhirnya berakhir di lautan, secara spesifik atau secara hitungan masih belum ada gitu ya yang aku temukan gitu sih Kak. Yang aku temukan. Mungkin kalau misalnya yang lain teman-teman mungkin di sini juga ada mungkin mau sharing soal itu sangat menarik sekali sih Kak Popi. Gitu Kak. Betul, iya. Kalau teman-teman ada yang menemukan itu boleh 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 banget, tapi kalau aku sendiri ingetnya jatuhnya dokumentaris inspirasi sih, Kak, di mana mereka memang ngomongin industri industri apa, perikanan itu, baik hedge dan lain-lain, mungkin dalam skala konteks Indonesia akan sangat menarik kalau ada pembahasan itu ya, Kak, ya, jatuhnya.
Itu ya aku lihat apa, ada potensi untuk apa, untuk bisa mengedukasi teman-teman lewat apa, lewat dokumentari, lewat film yang bisa kita ngomongin Ya, apa yang terjadi sih dengan laut kita. Karena kan laut itu kan apa ya? Laut itu bisa indah tapi bisa juga menjadi sesuatu yang tidak kita kenal karena udah kayak betul, beda apa ya? Beda dunia ya Kak ya. Kalau nggak bisa diving betul. nggak masuk ke dalam, nggak pernah akan bisa masuk. Baik kalau gitu, kalau kita ngomongin limbah juga nih Kak, sebenarnya kan biasa kan banyak sekali orang-orang yang suka ya kayaknya Doli ada Oh ya, jadi aku mau dikit nambahin karena kebetulan aku juga udah nonton dokumenter yang dibilang Poppy tadi ya. Mungkin dalam skala internasional penelitian dan risetnya itu lebih dalam gitu Kak. Karena ternyata dari dokumenter itu kita tahu bahwa ternyata limbah dari industri perikanan itu, jala ikan yang dipakai itu ternyata lebih besar pengaruhnya daripada sedotan plastik atau plastik yang kita pakai sehari-hari. Nah, mungkin bisa dipahami kalau data ini belum ada di Indonesia mungkin ya, karena belum ada yang meneliti atau belum ada yang riset. Tapi itu suatu informasi yang bisa jadi pertimbangan kita juga kalau ternyata eh, konsumsi ikan gitu justru kita memperluas nih industrinya kan semakin. Iya, benar banget. Jadi kalau teman-teman ada yang punya datanya, bisa juga di-share gitu ya. Karena ini kan dokumenter itu juga bukan datang dari Indonesia gitu. Jadi aku juga nggak tahu data di Indonesia gimana. Ternyata industri ikan secara masif itu berkontribusi terhadap limbah di lautan gitu. Jadi teman-teman di sini bisa menjadikan itu sebagai suatu pertimbangan untuk kedepannya bagaimana. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Kak Doli. Menarik. Jadi mari kita sama-sama belajar teman-teman malam ini ya. iya sama-sama. Iya siap. Baik bisa apa. Oke baik. Tadi kalau ngomongin limbah tadi ada yang menarik menurut aku yaitu limbah-limbah cat kapal ya, cat dari kapal Hmm, yang dibuang kembali ke laut. Nah kalau bagi orang-orang yang biasanya pergi jalan-jalan ke laut, ke pantai gitu kan biasanya mereka sering melakukan apa perjalanan itu. Misalnya contohnya ke pulau apa gitu kan. Ke pulau apa nyebrang. Nah, mereka kan terjadi konsumsi makanan tuh, Kak. Ya, Dan biasanya yang aku notice itu adalah makanan yang tidak habis akan dibuang langsung ke laut. Nah, bagaimana ya. makanan itu berpengaruh ke laut atau ke hewan tersebut karena kan makanan kita kan mengandung apa ya? Ya kalau kalau kayak makanan hewani gitu kan sebenarnya digoreng lah di ini dah ada kandungan minyak atau Ya. micinnya yang masuk ke laut. Nah, itu bagaimana tuh pandangan Kakak? Kalau aku sendiri sebenarnya untuk apa melihat pandangan buang sisa makanan ke laut itu mungkin pertama kalau misalnya kita teman-teman lingkungan itu percaya no feeding ya, maksudnya kayak kita tidak apa jangan memberikan makanan terhadap hewan karena itu sebenarnya bisa merubah apa perilakunya begitu, pada akhirnya dia akan agresif atau misalnya pada akhirnya dia akan ketergantungan sama si makanan yang kita buang itu, pada akhirnya kayak ada ekosistem yang terputus gitu ketika kita memberikan makanan hewan itu di lautan, selain nanti soal kandungan-kandungan itu gitu. Nah, kalau untuk kandungan sendiri yang misalnya kayak yang dibawa dari itu, kalau dari aku sebenarnya aku belum pernah melakukan penelitian itu atau belum pernah membaca secara spesifik terkait apa namanya hasil limbah makanan gitu terhadap hewan-hewan apa di lautan. Tapi yang aku pahami adalah seperti itu tadi kakak, ketika si makanan itu ini di luar sampah plastik ya, maksudnya ya, misalnya kayak sisa-sisa makanan yang mereka bawa, nasi atau ikan goreng atau misalnya snack, yang aku tangkap adalah itu dapat merubah si perilaku hewan itu sendiri gitu. Jadi kayak misalnya nanti ada satu sisa misalnya kayak misalnya hiu. Oke, mungkin bukan hiu. Ikan yang mungkin ikan kakatua lah kalau kita bilang, kalau pernah lihat ikan kakatua yang pada suka makan makanannya karang gitu, ketika kita kasih snack gitu. Jadi aku pernah ke satu tempat itu mereka kasih makan si ikan-ikannya itu pakai biskuit. Jadi kayak untuk apa kan, pengunjung biasanya sukanya malah foto-foto ketika ikannya berumpun gitu, rame gitu. Pada akhirnya karena mereka menunggu, jadi ikannya satu agresif, yang kedua si ikannya itu tidak lagi makan si karang-karang itu. Jadi kayak ada sistem, karena kan kalau dibilang si ikan parrot fish ini dia petani karang gitu ya. Jadi dia si makan-makan si apa
kalau kalau di tubuh manusia kita bilang bakteri lah, bakteri-bakteri jahat yang ada di sekitar karang itu yang pada akhirnya membantu si karang itu untuk tumbuh atau menyelamatkan diri. Karena kan karang nggak punya tangan, jadi dia butuh bantuan ekosistem lain untuk menyelamatkan dirinya gitu. Jadi akhirnya di beberapa tempat akhirnya karang itu mati karena si ikan itu tidak lagi um, si ikan itu berubah cara makannya gitu sih teman-teman. Nanti mungkin aku bisa dikoreksi kalau misalnya aku salah ya teman-teman ya. Jadi kita sama-sama belajar. Yang aku pahami seperti itu sih Kak Popi. Ya, Menarik ya, karena mungkin sorry menarik. Kak Popi di mute. Tadi di mute. Oke, siap. Oke. Karena ada gangguan sedikit. Menarik sekali sebenarnya kalau melihat limbah-limbah yang dihasilkan manusia yang terlibat dengan laut. Oke, mungkin jatuhnya kalau kita ngomong, mungkin kalau kita ngomong secara luas aja, dalam isu yang seperti yang kita lihat, misalnya contohnya mungkin krisis iklim kali ya, Kak ya. Ada orang nggak sih yang mungkin yang kakak temui nggak percaya dengan perubahan iklim ini memengaruhi laut kita? Kita ngomong sedikit menjauh dari plastik sebentar ya. Bagaimana tanggapan kakak soal itu nih? Soal ketika orang-orang kayak tidak Ya, percaya sama global warming-nya. iya Ada sih betul. beberapa temanku juga yang kayak saya tidak begitu percaya dengan pemanasan global, terus kayak kayak itu mungkin buatan atau politiknya pemerintah gitu soal pemanasan global itu sendiri gitu. Nah, kalau untuk tanggapanku sebenarnya apa ya? mmm, karena mungkin mereka belum pernah melihat secara langsung atau misalnya belum melakukan riset secara langsung. Kalau aku memang karena aku juga suka menyelam dan pada saat menyelam aku sudah melihat dampak-dampaknya terutama sih sampah plastik itu ya selain dari pemanasan global itu sendiri. Tapi aku pernah coba tanya aku pernah di kampungku di Kabupaten Bol yang tadi aku sebutkan itu, aku pernah ke satu petani di tempat itu. Nah, si petani itu aku tanyain gitu. Jadi kayak aku pengen tahu nih kira-kira apa sih dampak perubahan iklim terhadap petani gitu sama sama mereka apalagi dekat dengan pesisir. Jadi dia melakukan pertanian itu dekat sama pantai gitu. Jadi selain mereka nelayan, mereka kalau misalnya musim lagi buruk, dia itu bertani gitu Kak. Jadi kayak kalau dibilang side job-nya adalah petani lah. Dia sebenarnya pekerjaan utamanya adalah nelayan, tapi pekerjaan sampingannya mereka yang kebetulan kayak dari turun-temurunnya adalah melakukan pertanian gitu. Nah, aku sempat tanya tuh, Pak, kira-kira kalau misalnya sekarang tahu jadwal ini Kak, menanam gitu. Kan biasanya kalau petani-petani itu mereka kalau dulu-dulu dari ajaran nenek moyang itu mereka sudah tahu nih bulan-bulan apa bertani gitu atau maksudnya penanaman gitu. Nah, si petani itu bilang sekarang itu kita itu susah untuk menentukan jadwal menanam karena perubahan maksudnya kalau masyarakat lokal bukan bilang perubahan iklim karena dia tidak tahu kapan hujan, kapan jadi misalnya bulan Juli adalah bulan hujan menurut mereka tapi di bulan Juli nggak ada hujan, malah hujannya di bulan lain gitu padahal di bulan itu sebenarnya paling bagus untuk menanam tanah-tanah yang masih subur tapi akhirnya si tanah itu tidak tidak sesuai prediksi mereka begitu pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil atau pertanian mereka gitu sih Kak. Jadi aku pernah tanya di salah satu petani yang ada di kabupatenku itu, aku sempat diskusi terkait hal itu gitu. Aku pengen tahu nih kira-kira apa sih dampaknya perubahan iklim, tapi aku mencoba pakai bahasa yang mungkin yang mereka mudah pahami gitu ya. Jadi kayak aku tidak mau langsung bilang kayak apakah ada dampak perubahan iklim, tapi aku coba tanya kayak tadi, Pak, kalau misalnya menanam di sini bulan apa, terus dampaknya sekarang gimana Pak? Tahu tidak kayak dan aku temukan kayak tadi pada akhirnya dia menemukan bahwa ada perubahan terhadap proses tanam mereka gitu. Gitu sih Kak Popi. Tapi kalau untuk teman yang bilang itu kayak skeptis ya bilang ya. Mereka kayak apa sih itu cuma buatannya pemerintah itu global warming gitu. Ya, tapi kalau dari kita sendiri yang aku coba tangkap karena aku pernah sempat menanya itu dan aku juga
suka sama film dokumenter-dokumenter soal lingkungan. Jadi pada akhirnya setelah dari itu aku coba langsung melihat gitu sih, tanya-tanya di lapangan gitu. Soal kayak ya kayak tadi tuh kayak aku coba tanya ke apa masyarakat terdampak nggak gitu selain kita apa lihat secara langsung kayak gitu sih Kak Popi. Berarti ada dampak yang apa? Ya. Dampak yang memang dirasakan lah ya Kak oleh orang yang menghadapi isu itu secara langsung gitu ya. Dan jatuhnya berarti apa ya? Sorry Kak, suara Kak Popi putus-putus. Oke, apakah suara aku jelas? Boleh diulang Kak? Di aku jelas kok suara Udah. aku. Mungkin sinyal kali ya Oh Kak ya. sorry internetku, mohon maaf. Oke Oke, lanjut. Sekarang oke udah jelas Kak. siap. Ah, Oke, siap. Mmm, ketika maksudnya berarti ada orang yang langsung terdampak oleh itu dan aku ngelihat tadi kan berarti nelayan terus bertani terus, apa, bercocok tanam ya jatuhnya ya. Nah, ya ya. selain dan selain di laut pernah nggak sih Kakak melihat apa, masalah plastik ini di darat atau bekerja sama dengan organisasi lain yang melakukan hal itu di apa, jatuhnya sampah plastik di darat jatuhnya. Apakah pernah terjadi diskusi seperti itu, Kak? Kalau sekarang itu kebetulan karena aku juga terlibat di Diverse Connection, jadi sebenarnya Diverse Connection juga kalau bisa dibilang misinya sama kita dan aku juga membantu teman-teman di Diverse Connection. Em, apa ya tantangannya sebenarnya sekarang itu adalah di ya bisa kita bilang kolaborasi lah ya. Jadi kita memang perlu kolaborasi semua pihak untuk menyelesaikan si permasalahan ini. Namun memang kayak karena sumbernya adalah dari rumah tangga gitu, dari hasil kita sendiri, jadi itu sebenarnya tantangan yang apa yang mungkin ya kita bisa bilang aku sebenarnya berat juga yang ini terberat tapi sebenarnya ini bisa diselesaikan gitu ya. Jadi sebenarnya itulah yang coba kita carikan solusinya bersama gitu sih Kak Popi. Oh, baik. Tapi memang kalau untuk saat ini aku juga membantu atau terlibat dalam gimana sih biar sampah rumah tangga ini atau misalnya sampah itu tidak berakhir di lautan. Kalau di Palu sendiri itu daratnya makanya kami coba di darat itu dengan program rumah pendidikan sampah. Jadi anak-anaknya. Nah, ini juga mungkin cerita menarik nih Kak. Ternyata waktu itu kami itu apa sebenarnya awalnya kita sasari si anak-anaknya. Jadi sebenarnya untuk kayak biar mereka di masa depan tidak melakukan apa yang tahu kan sekarang gitu. Tapi akhirnya si anak-anak ini apa setelah pulang ke rumah ternyata dia kayak informasikan ke orang tuanya gitu Kak. Pada akhirnya dia kadang kalau bisa dibilang marahin si orang tuanya. Jadi ada satu waktu teman-teman single itu orang tuanya datang ke kita bukan marah tapi dia sudah bawa tumbler gitu, pengen belajar gitu soal permasalahannya sampah plastik gitu yang ada di Palu itu sendiri. Jadi kayak apa ternyata um, apa hal-hal kecil yang kita lakukan itu juga bisa berdampak besar gitu. Kalau misalnya kita bilang efek domino lah, padahal kita sasarnya anak-anak, tapi akhirnya juga terkena sama ibu-ibunya gitu, terenyuh. Apa akhirnya si ibu-ibunya sekarang malah bikin kayak apa berinisiatif sendiri untuk membuat program-program lingkungan itu gitu sih Kak Popi. Baik baik, berarti, orang tua juga sampai tergerakkan ya, walaupun mulainya dari anak-anak itu sendiri. Betul Kak. Jadi kami juga agak kaget sih tiba-tiba ibu-ibunya datang bawa tumbler kayak wow. Padahal yang kita Biasa mhm, apa yang kita informasikan anak-anaknya gitu Kak. biasa ibu-ibu yang apa, yang penggerak kali ya, Kak, ya, lebih penggerak walaupun misalnya bisa merame-ramein juga bisa, tapi menjadi apa, suatu penggerak apa, perubahan di dalam apa, di dalam komunitas biasanya ya, Kak, ya. Betul, betul Kak, betul. Oke oke. Kita mungkin agak menjauh sedikit dari plastik lagi dan balik mungkin ke sisi hukum yang mungkin aku nggak tahu Kak Oke, Habiza mungkin familiar apa enggak, tapi semoga bisa dijawab. oke. Ada nggak sih kebijakan atau peraturan yang telah diterapkan itu kayak apa, misalnya ketentuan, kalau orang buang limbah ke laut kena sanksi apa, atau sesuatu yang mungkin cukup, basic lah ya Kak ya, untuk apa, kalau macam-macam di laut kena hukuman gitu, ada nggak sih Mhm. kayak begitu Kak, perda atau mungkin peraturan pemerintah secara nasional yang dibikin oleh kementerian, misalnya? Oke, kalau untuk itu sebenarnya kalau menurutku yang pernah aku temukan adalah
untuk peraturan-peraturan itu sudah banyak gitu, tapi penegakannya yang mungkin kalau yang aku pandangi masih kurang. Contohnya mungkin kalau di tempatku itu dulu ada perwali di mana kalau misalnya kamu buang sampah sembarangan itu didenda sampai 25 juta. Kalau misalnya kedapatan ya. Nah, cuman memang ketika ada peraturan atau regulasi itu, si penegaknya nih, cara penegakannya itu yang gimana. Nah, aku sebenarnya bukan background hukum, tapi kalau yang aku temukan seperti itu sih, Kak. Kayak misalnya kayak tadi, ketika sudah ada peraturan, tapi penegakannya atau implementasi lapangannya itu, misalnya kayak kalau bisa dibilang polisi lapangannya itu apa bahasanya bisa bilang tidak bijak atau mungkin kayak tidak begitu terlibat secara intens gitu terhadap penegakan regulasinya kayak gitu-gitu sih Kak. Kalau yang aku lihat ya. Tapi memang kalau di Palu sendiri itu sudah ada pelarangannya bahkan kalau untuk sampah plastik itu untuk tidak digunakan gitu. Dan sampai sekarang meskipun ada regulasi itu tetap saja masih terus banyak penggunaan sampah plastik itu. Tapi memang kalau aku percaya di satu waktu kalau ini terus kita lakukan dan tetap konsisten, semoga orang-orang akan sadar dan pada akhirnya mengikuti regulasi tersebut gitu sih Kak. Jadi memang kalau yang aku lihat secara garis besarnya kita punya banyak peraturan yang kayak melarang ataupun bahkan ada peraturan yang tumpang tindih yang menurut kayak tumpang tindih yang kayak misalnya yang satu mau dilarang tapi yang satu menguatkan. Nah, itu yang aku lihat kadang kalau misalnya di tempatku ya. Kalau secara nasional, aku takut salah menyebutkan ayat-ayatnya atau pasal-pasalnya nanti mungkin karena memang aku bukan ahli hukum, tapi aku melihat secara skala besar mungkin ya. Aku melihat hal itu gitu sih, Kak. Berarti Seperti memang demikian. banyak. Oke, baik-baik. Berarti banyak banyak peraturan yang belum terlaksana kan. Soalnya maksudnya kalau kita secara kita mikir aja kan maksudnya di darat aja ada CCTV, orang ngelanggar itu masih susah kena tangkap apalagi di laut ya, Kak, ya. Nggak ada Benar, CCTV-nya. benar, Kak. Susah nyambungnya. Oke, baik kalau gitu mungkin kalau kita hubungkan lagi ke hal-hal berikutnya, jadinya kalau kerjasama dari pihak internasional itu atau pihak dari misalnya luar negeri menghubungkan ke dalam negeri itu ke dalam perlindungan terumbu karang itu biasanya kan yang aku tahu itu lumayan gencar ya Kak ya untuk Ya, Kak. ayo lindungi rumah rumah untuk ikan, rumah Hmm, berlindung ikan dari mungkin dari predator ataupun mungkin dari hmm. sampah-sampah. Nah, itu ada nggak sih Kak kerjasama atau keterlibatan pihak-pihak grup-grup atau komunitas internasional ke grup-grup atau komunitas lokal? Oke, kalau sejauh ini sebenarnya kalau dari kami sendiri Single Indonesia itu tergabung di satu aliansi global gitu Kak, namanya Sustainable Ocean Alliance. Jadi sebenarnya kalau setiap tahun itu ada namanya Ocean Conference gitu Kak. Jadi sebenarnya kayak ada konferensi soal masalah laut gitu di setiap tahunnya. Dan itu berpindah-pindah di satu negara kalau tidak salah terakhir di Panama. Jadi tahun ini aku lupa tahun ini di mana. Jadi setiap tahun sebenarnya ada. Nah, kalau dari Single sendiri sebenarnya kami tergabung di aliansi itu. Jadi mereka membantu kita itu untuk kayak misalnya kasih pelatihan kita gitu, workshop kayak workshopnya misalnya gimana teman-teman untuk em, membuat satu program atau misalnya bahkan mereka biasanya kasih kayak open for grant gitu. Jadi misalnya kalau kamu punya ide silakan dimasukkan. Terus selain itu kalau dari Single sendiri itu kita karena beberapa penyelam di PEDI, jadi kayak PEDI itu kayak sertifikasi selam gitu, kayak sekolah selamnya gitu. Jadi ada satu sekolah selam yang juga terlibat dengan kita gitu. Jadi itu PEDI kalau nggak salah itu International Diving School gitu, yang dia punya project namanya Project Aware. Jadi kayak untuk permasalahan sekarang masih baru mau jalan programnya kita mau teliti soal sampah yang ada di hiu uh, Black Tip. Jadi kayak di dekat proyek kita itu di Tanjung Karang itu ada satu spot yang dimana di sana itu banyak si hiunya itu yang lagi coba kita teliti soal karang. Jadi kalau untuk saat ini tuh sebenarnya sekarang untuk global sudah mulai saling terhubung, saling terkoneksi. Cuman memang kayak bagaimana kita menyamakan persepsi dan bagaimana cara kita berhimpun itu sih yang menurutku perlu kita perkuat gitu sih Kak.
berarti masih banyak yang harus dikoneksikan kembali ya Kak ya ke teman-teman yang se-value, punya nilai-nilai yang sama atau ideologi yang sama. Betul, Kak. Oke, mungkin nanti aku jatuhnya hanya ngobrol sama Kak Abizar, aku nggak ngelihat Kak Iqbalnya lagi di sini. Nggak apa-apa, Nggak. Kak. Aman. Jadi maaf banget untuk teman-teman yang menunggu Kak Iqbal karena nggak tahu masalah koneksi atau memang beliau tidak bisa dijangkau jatuhnya. Ya, Nah, untuk itu berarti tadi Kakak juga udah menyebutkan kayak apa ya, sebagai individu sih apa aja sih yang bisa kita lakukan. Tadi mungkin beberapa yang aku tangkap itu ya aku hampir lupa. Berarti apa ya, start with yourself gitu, mulai dari diri yes. sendiri. Ada cara-cara nggak sih Kak ketika kita ngomongin soal kita nge-relate ini dalam aspek kesehatan kita juga. Apakah maksudnya berarti kan di laut tuh kan banyak plastik, ada nggak sih dari pihak misalnya Seagull ataupun teman-teman yang mungkin familiar ataupun sudah lama menyelam, ada nggak sih biasa kesadaran untuk melakukan melakukan edukasi, edukasi dalam hal misalnya pengurangan, jatuhnya pengurangan mungkin konsumsi dari, ikan karena maksudnya ikan sudah banyak Ya, kontaminasi dari kontamin. plastik, maaf, Ya, terkontaminasi dengan ini. Kayak misalnya ada keraguan nggak sih, keraguan untuk hal itu nggak sih? Untuk kayak kalau misalnya secara logika kan gitu ya, lautnya sudah terkontaminasi plastik, plastik pasti dimakan oleh ikan, termasuk ikan-ikan kecil ataupun ikan-ikan besar, dan kemungkinan kan biasanya orang-orang Indonesia kita negara negara penuh laut, negara kepulauan sangat banyak yang menjadikan itu sebagai makanan utama. Ada nggak sih, ya, jatuhnya pengurangan konsumsi itu untuk menghindari, aspek-aspek kesehatan lah jatuhnya? ya. Kalau dari single sendiri sebenarnya kita itu kalau kita bilang si ikan itu sebenarnya juga sumber protein gitu ya kayak. Terus kayak kalau dari single sendiri itu kita biasanya tuh kayak ada satu kayak setiap event gitu kita punya namanya mini lab gitu Kak. Jadi mini lab itu sebenarnya kayak kita memperlihatkan langsung nih gimana si proses si sampah mikroplastik itu pada akhirnya berakhir ke makanan kita. Jadi kayak kita mencoba menyadarkan mereka kalau misalnya kalian terus membuang sampah plastik itu ke lautan pada akhirnya akan seperti ini. Jadi kita itu kalau di Palu itu jadi kalau ada event-event besar kita biasanya buka stand, nanti di stand itu kita taruh foto-foto yang ikan ada di sekitar mereka yang memang kita teliti dan yang kita temukan di dalamnya ada si sampah plastiknya. Selain itu kita juga biasanya bawa akuarium yang di akuarium itu udah berisi sama si mikroplastik yang kita temukan di sekitar areanya. Jadi kita mencoba untuk memberikan edukasi yang memang ada di sekitarnya gitu Kak. Nah, jadi kalau misalnya di Palu kita bikin gitu biar mereka bisa berpikir nih kalau misalnya mereka terus membuang sampah di sembarang tempat pada akhirnya akan berakhir di makanan mereka gitu. Nah, bahkan ada beberapa penelitian yang kita kerjasama dengan anak-anak di kampus di Kota Palu itu menemukan bahwa di garam yang ada di sekitar Kota Palu itu sudah terkontaminasi mikroplastik dan kalau misalnya ada ikan kecil kalau di kampung kita bilang ikan rono. Tidak tahu kalau Kakak pernah dengar ikan rono yang kecil itu. Nah, 8 dari 10 ikan rono itu yang ada di Kota Palu itu sudah terkontaminasi si mikroplastik. Jadi kita bawa materi-materi itu kepada mereka biar mereka bisa berpikir untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat yang pada akhirnya jadi makanan mereka. Tapi kami tidak melarang mereka untuk mengkonsumsi si ikan-ikan itu karena juga sumber protein dan aku sempat juga mencoba diskusi kecil-kecilan gitu ya menanyakan kira-kira kalau misalnya sampah plastik ini di tubuh itu berpengaruh apa sebenarnya kalau tubuh itu juga punya sistem imun yang bisa bisa memperbaiki atau misalnya kalau bilang
bisa mencegah hal-hal buruk terjadi kepada tubuh kita gitu. Tapi menurut mereka seberapa banyak yang bisa dia bendung, kalau misalnya seberapa banyak yang dia bisa tahan terhadap virus-virus itu. Pada akhirnya ya itu akan berakibat fatal ke diri kita gitu. Namun di single memang kita mencoba untuk karena memang di situ ada protein yang besar juga kalau misalnya kita apa makanya kalau misalnya di kampung Kak, orang-orang tua dulu aku juga belum belum ada aku belum mungkin aku lupa ya pernah baca soal penelitian kayak seberapa besar proteinnya, tapi kalau misalnya di kampungku itu punya kepercayaan nenek-nenekku itu bilang kalau misalnya kau makan ikan pasti kau jadi pintar gitulah kalau dibilang. Otakmu cepat berpikir lah kalau dibilang gitu. Jadi akhirnya ada kepercayaan itu pada akhirnya kayak kalau kami dari Singa sendiri lebih banyak ke menginformasikan kalau misalnya kau buang sampah sembarangan pada akhirnya berakhir ke kau merusak ikan-ikan akan susah kau kayak gitu sih Kak Popi. Semoga bisa menjawab dan jawabannya jelas. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih, terima kasih. Sangat menarik sih jadi kayak pepatah apa? Jadi keinget lagu apa? Nenek moyangku pelaut ya jatuhnya. Jadi ingat lagu itu. Kayaknya pernah pernah apa? Pernah ada gitu. Tapi ya em, oke, baik. Kalau gitu kan berarti sudah banyak jawaban-jawaban dari Kak Abizar yang mungkin insight-nya sangat apa? Sangat membantu ya. Kalau menurut Kak Abizar sendiri, ini jatuhnya kalau dibilang ada nggak sih ada nggak sih yang misalnya kolaborasi yang sering terjadi ataupun ingin kolaborasi tapi tantangan apa sih yang biasa dihadapi teman-teman pecinta laut atau pecinta lingkungan ini untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Tantangan terbesar Seagull sendiri itu Kakak melihatnya bagaimana nih? Kalau dari Singa sendiri sejauh ini sebenarnya tantangannya adalah bagaimana kita menyamakan persepsi ini. Gimana caranya kita bekerja bukan sesuai porsi sih. Maksudnya kita saling membantu di poin-poin tertentu gitu. Misalnya kayak apa ya support system yang terarah gitulah Kak. Kalau misalnya di satu daerah ini kita sudah melakukan hal ini, teman-teman lain bisa membantu di hal yang lain gitu. Tapi kalau sejauh ini sebenarnya kolaborasi yang kita lakukan adalah sudah sangat baik dan sudah sangat besar. Kalau misalnya di Palu itu kebetulan teman-teman di sana itu sangat suka berkolaborasi, sangat suka kalau kita bilang kok berkomunal lah ya. Kalau misalnya kayak ada kegiatan pasti saling membantu gitu. Cuman memang kayak kita perlu kalau kita bilang bukan perlu menyamakan tapi kayak punya baseline yang sama ini tujuannya mau kemana nih kayak gitu dan ayo kita susun sama-sama arahnya kita gitu misalnya kayak teman-teman yang bergerak edukasi yuk kita nanti sama-sama edukasinya soal ini gitu jadi kayak kalau kita bilang mari kita saling mengisi lah di kolaborasi itu gitu sih tapi kalau sejauh ini kita nggak pernah ada masalah soal kolaborasi, tapi sejauh ini ya aku berpandangan seperti itu sih Kak. Tapi kolaborasi yang dilakukan teman-teman sekarang sudah sangat baik. Kalau di single itu sendiri sih Kak. Kalau tantangannya kalau individual mungkin tantangannya sulit mengatur waktu ya. Apalagi kalau kegiatan volunteer seperti kita lakukan di single. Jadi akhirnya kayak ada yang kayak berpikir kayak waktunya tidak tepat. Itu sih yang akhirnya bisa penghambat di kolaborasi itu gitu Kak. Yep, sangat menjawab. Teman-teman ini setengah jam lagi. Mungkin teman-teman yang punya pertanyaan boleh raise hand nantinya atau boleh banget ketik di kolom chat. Mungkin ada pertanyaan keterlibatan untuk bisa aktif di Seagull atau bisa ngebantu hewan-hewan di laut. Teman-teman boleh tanyakan. Karena yakin mungkin teman-teman punya pertanyaan atau punya insight yang lebih baik atau jauh lebih banyak daripada saya sendiri. Jadi teman-teman jangan ragu untuk lontarkan saja pertanyaannya ke Kak Abizar. Jatuhnya memang kalau ngomongin kolaborasi memang kadang-kadang waktunya kali ya. Misalnya kadang-kadang organisasi sudah punya banyak program yang mereka punya tapi masih mau untuk masih mau untuk bergerak maju bisa mendapatkan misalnya kalau di sini kan jatuhnya kan
apa ya, kalau ini jatuhnya menghubungkan nih kepedulian laut, kepedulian lingkungan kita terhadap hewan-hewan yang bisa kita jaga selalu. Jadi kita masih punya kesempatan untuk apa ya, untuk berinteraksi ataupun melihat mereka secara langsung gitu loh. Enggak apa ya, enggak hanya di internet atau hanya di YouTube, tapi jatuhnya tanpa melihat langsung pun kita punya awareness atau kepedulian kita untuk bisa jatuhnya mungkin peduli aja, tapi nggak perlu apa, jangan dihabisin gitu loh di alam kita. Apalagi kalau kita mengingat kita sama-sama hidup di dunia, sama-sama pengen hidup, sama-sama apa, sama-sama juga untuk apa, bisa terlibat lah ya secara langsung maupun tidak langsung untuk kebaikan lingkungan kita. Mmm. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku mungkin jatuhnya sih, mungkin pandangan atau mungkin, masukan atau insight atau tips dari Kak Abizar ini untuk bisa misalnya tetap peduli terhadap lingkungan, tetap peduli terhadap isu plastiknya, walaupun misalnya sudah sangat banyak masalah yang kita hadapi, masalah-masalah plastik itu kan nggak akan pernah selesai selama manusia tetap ada di dunia. Karena dari apa, dari setiap hari juga penambahan sampah, tapi ada aja orang yang mengelola sampah, bank sampah, ide-ide bank sampah selalu muncul. Tapi mungkin ada masukan atau tips dari Kak Abizar yang bisa kita pakai, kira-kira apa aja tuh yang bisa kita libatkan atau kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi maupun secara individual. Oke Kak, ini kayaknya ada Kak Ramadan mau apa Boleh, bertanya mungkin boleh. atau silakan Kak Ramadan dulu kali. Oke Kak, sambil aku ingat catatan pertanyaan. Silakan Kak. Ya, Boleh open mic nggak, Kak? boleh, 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 silakan. boleh. Silakan Kak Ramadan. Silakan. Oke, sebenarnya terima kasih banyak untuk Kak Abijar yang apa sih untuk malam ini materinya sangat luar biasa, dapat apa sih kayak ilmu baru kayak gitu. Terus sama Kak Popi sama Kak Doli. Mungkin saya langsung saja kayak untuk pertanyaannya. Kan tadi pertama masuk untuk apa Kak Bijar penyampaian materi itu tentang kita diajak untuk nyelam segala macam kayak gitu. Ya. Yang saya ingin tanyakan, kan kita nyelam nih di dalam laut, itu apakah ada aturan supaya kita tidak apa sih menyentuh apa sih yang bisa mengakibatkan kita menyelam itu berdampak kurang bagus pada lingkungan bawah laut. Soalnya saya pernah baca kalau menyelam itu apa sih nggak boleh nyentuh terumbu karang, takut terumbu karangnya itu entah itu rusak ataupun mati. Apakah ada apa sih kayak aturan-aturan pada saat menyelam untuk keselamatan diri pribadi sama nanti tidak merusak ekosistem bawah laut. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua apa sih terumbu karang ini yang kita tahu kan hampir apa ya kayak udah terancam gitu Kak. Yang saya ingin tanyakan berapa lama sih terumbu karang ini tumbuh Kak sehingga dia sangat sensitif terhadap kayak pemanasan global kayak gitu, pemanasan air laut dan mengakibatkan dia mati. Soalnya saya pernah baca juga kalau terumbu karang itu kalau nggak salah ya kayak koreksi ya, itu tumbuhnya itu hampir 5.000 sampai 10.000 tahun kalau nggak salah. Itu berapa lama sih karang itu tumbuh? Terus apakah ada karang yang apa sih mempunyai proses tumbuh itu cepat dan mempunyai proses tumbuhnya lambat kayak gitu Kak. Terima kasih banyak. Mungkin agak sedikit ini ya kayak saya kembalikan. Mantap. Terima kasih pertanyaannya Kak Ramadhani. Apa sih? Kak Ramadan kan ya? Ramadan I. Oke, ini aku langsung jawab Kak Popi. Silakan Kak, silakan.
Oke, Kak Ramadan. Mungkin kalau untuk pertanyaan pertama itu, kalau di penyelaman itu, kalau kita mau ambil sertifikasi itu dia layak untuk kayak ada namanya netral buoyancy. Jadi sebenarnya sangat dianjurkan kita itu selalu menjaga kalau dibilang kalau misalnya lihat di luar angkasa itu, jadi kayak gimana ya menggambarkannya. Em, Netral buoyancy ini bagaimana kita mengatur tubuh kita saat berada di bawah laut, gitu. Nah, jadi kalau para penyelam itu dia sebelum turun ke laut itu biasanya akan latihan di kolam dulu. Jadi kayak harus bisa mengontrol dirinya dulu sebelum turun ke laut. Gitu. Jadi kalau untuk di penyelaman, kalau di sertifikasi saya kebetulan saya sertifikasinya di PEDI. Jadi kita sebenarnya memang sudah ada kaidah-kaidah di dalam penyelaman itu yang tidak boleh merusak ekosistem karena sebenarnya kalau menyelam itu kita bukannya apa ya, kita tuh mau melihat keindahan laut kalau misalnya ketika kita pergi menyelam tapi merusak sama aja dengan bohong gitu ya kalau kita melakukan penyelaman. Dan kalau di saat pengambilan sertifikat saya terutama kalau misalnya saya punya instruktur itu dia memang sangat menekankan untuk menjaga, netral buoyancy atau, tubuh kita saat berada di lautan. Jadi makanya dia kayak sangat melatih kita untuk gimana biar kamu itu tidak menyentuh sama karang. Tubuh kamu tidak menabrak karang atau bersentuhan dengan karang. Jadi memang ada teknik yang diberikan setiap para penyelam yang namanya netral buoyancy atau secara simpelnya adalah bagaimana mengatur tubuh kamu ketika berada di lautan yang pada akhirnya jangan sampai menyentuh si karang itu. Makanya kayak kalau kita menyelam itu sangat dianjurkan ketika netral buoyancy kita sudah aman baru bisa turun ke open water. Maksudnya open water itu kayak lautan lepas yang ada terumbu karangnya gitu. Jadi memang sudah ada kalau di kaidah-kaidah penyelaman itu sudah ada dasar-dasarnya untuk tidak menyentuh karang ataupun tidak menabrak karang dengan netral buoyancy. Makanya kita harus setiap penyelam itu harus menjaga tubuhnya ketika berada di bawah laut gitu. Nanti kalau misalnya untuk kalau sudah lancar dengan netral buoyancy baru mungkin saranku baru bisa coba turun ke open water. Pun kalau misalnya kita latihan dulu, seingatku kalau di sepengalamanku adalah ketika kita sudah aman di kolam, terus itu kita turun ke laut, bahkan kalau di laut itu sebenarnya tidak disarankan juga untuk menyentuh si pasir itu, karena di pasir itu ada juga biota-biota yang tumbuh. Makanya kadang selain tidak bisa kita ke karang, bahkan di pasir itu pun kita harus tetap menjaga netral buoyancy karena sebenarnya ada biota-biota yang ada di sekitar laut itu yang selain berbahaya juga ada yang tumbuh gitu. Ketika kita ada kalau misalnya beberapa penyelam menurut mereka kalau misalnya sudah di pasir aman. Tapi sebenarnya kalau di sekitar pasir itu tentu saja ada organisme atau tumbuhan-tumbuhan yang akhirnya kalau atau tubuh kita jaga menyentuh itu juga jadi berbahaya gitu. Nah, kalau si instrukturku itu kebetulan dia selalu mengingatkan itu. Jadi sebelum kita menyelam itu mengatur atau misalnya sudah aman dengan netral buoyancy baru turun ke open water gitu. Nah, selain itu kalau untuk pertanyaan kedua soal karang itu sepengetahuan saya karang itu setahun itu tumbuh sekitar ada yang lambat 0,5 0,25 atau 0,5 cm atau ada 1 sampai 2 cm per tahunnya. Jadi memang kalau misalnya karang yang sudah besar itu umurnya sudah lama, mungkin bisa jadi yang tadi disebutkan Ramadhani 5.000 atau 1.000 tahun itu sudah lama kalau kita bisa dibilang artefak juga ya untuk si terumbu karang ini. Jadi kalau misalnya kalau karang itu kita sekali rusak itu tumbuhnya lama gitu. Makanya kayak itu juga jadi concern kita ke teman-teman di single. Ketika kita berpikir kayak mungkin di beberapa tempat karang yang sudah rusak, mari kita coba tanam setiap hari karena kita pertumbuhan karang itu sangat lama sampai akhirnya bisa menjadi ekosistem. Namun di beberapa tempat mereka sudah menemukan metode-metode atau strategi gimana cara menumbuhkan karang itu secara cepat gitu. Jadi memang sudah ada bukan teknologi sih, metode yang mereka sedang kembangkan biar gimana karangnya bisa cepat. Kalau di Jakarta itu ada namanya Smiling Coral Indonesia, kalau tidak salah di Kepulauan Seribu mereka juga konsen terhadap si terumbu karang. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau pengen belajar lebih dalam soal karang bisa juga menghubungi teman-teman tersebut namanya Smiling Coral Indonesia. Nah, gitu sih teman-teman. Jadi kalau untuk karang itu ya benar tadi tumbuhnya itu 1
ada 1 sampai 2 cm per tahun, ada yang kayak 0,5 cm per tahun, jadi tergantung sih jenisnya karang itu. Tapi kalau secara umum mungkin 1 sampai 2 cm per tahun gitu sih, Kak. Per tahun, sentimeter, wow. Jadi bisa dibayangkan berapa tahun si karang itu. Apalagi kalau misalnya global warming, kalau pernah nonton film dokumenter namanya Chasing Coral, itu juga sangat menarik. Kita bisa belajar soal gimana sih perubahan iklim itu berdampak sama pemutihan karang atau karang itu sendiri gitu. Itu Kak Popi. Mohon maaf kalau kepanjangan jawabannya Kak Ramadhani. Apakah terjawab Kak Ramadan? Eh, baik, Kak, terjawab Kak. Sangat puas Kak. Terima kasih Kak Bizar. Terima kasih Kak Ramadhani. Makasih Kak sudah dilontarkan pertanyaannya, sangat menarik ya jatuhnya ya. Yes, Dan mungkin benar. teman-teman pernah snorkeling juga, keingat aja ada satu momen di mana nggak semua kayak kalau saya bilangnya, saya nggak tahu namanya apa, cuma kayak kalau di film Nemo gitu kan ada kayak rumput-rumput yang bergoyang tapi bukan rumput. Dan itu biasanya tidak, kalau tersentuh akan menyebabkan tangannya gatal-gatal. Mungkin Kak Wizar tahu itu. Mungkin Anemon Laut kalau nggak salah. Rumahnya si ini ya, Nemo. rumahnya si Nemo. Ya, betul. Hmm. Anemon Laut. Kayak. Oke. Berarti kalau dari mungkin kita menunggu teman-teman ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan ke Kak Wizar. Silakan kalau ada teman-teman, ada 13.000 orang di sini. 1.000 orang silakan. Silakan. Kalau belum ada bertanya, saya yang bertanya nih. Jadi dosen dong. Jadi dosen nanti Kak. Oke, mungkin pertanyaan penutup aja kali Kak ya. Ya, Kita mungkin tutup lebih awal saja diskusi kali ini karena kasihan juga nanti Kak Bizar ya ditanya-tanya mulu. Oke, aman. Oke. kan ya. Untuk nanti untuk feedback form minta bantu teman-teman untuk isi. Semoga sesinya bisa membantu teman-teman. Bila ada kekurangan dan tambahan boleh ditambahkan nanti di feedback formnya tersebut. Mungkin Ya. minta bantu. Nah Kak Doli udah share itu di kolom chat ya teman-teman. Nah mungkin pertanyaan terakhir aja nih Kak untuk Untuk teman-teman, maksudnya teman-teman yang tidak melakukan sesuatu yang misalnya tidak menyelam lah ya, atau bukan penyelam atau bukan seseorang yang dekat dengan laut, ada rekomendasi nggak? Misalnya film-film atau buku-buku maupun dokumenter yang bisa teman-teman nonton, teman-teman baca supaya memberikan lebih banyak ilmu-ilmu ataupun hal-hal praktikal yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga laut serta menghindari penggunaan plastik sekali pakai. Oke, terima kasih Kak Popi. Kalau saran film dari saya, kalau untuk di Indonesia, teman-teman coba nonton filmnya Pulau Plastik, soal permasalahan sampah plastik. Kalau misalnya di luar itu ada film, kalau nggak salah tahunnya agak lumayan jauh, 2016, dia bicara soal plastik juga, namanya A Plastic Ocean. Terus kalau untuk laut, aku menyarankan kalau untuk permasalahan karang itu namanya Chasing Coral. Jadi kalau Pulau Plastik, terus ada Chasing Coral, itu kayaknya masih ada di Netflix. Terus abis itu aku pernah nonton film yang menurutku sangat menarik, hubungan antara hewan laut dan juga manusia. Kalau pernah nonton namanya A Octopus Teacher. Chasing Coral benar, Octopus Teacher itu juga menarik untuk dinonton. Jadi gimana peneliti terkoneksi dengan si hewan itu. Terus abis itu kalau untuk pemanasan global, sebenarnya dulu ada film, waduh aku lupa judul filmnya yang soal pemanasan global itu. Kalau di Indonesia ada film, waduh aku lupa judul filmnya lagi yang satu itu. Pernah ingat nggak kalau waktu itu ada filmnya 4 orang soal pangan gitu? Apa ya namanya ya? Nah, aku lupa namanya, mohon maaf Kak. Kenapa?
susah diingat. Nanti mungkin kalau kakak ingat boleh boleh di Iya, boleh. benar. Tapi kalau saranku untuk memperkuat gerakan, biasanya aku nonton itu film di Pulau Plastik. Jadi gimana sih sampah plastik yang ada di Indonesia itu apa berakhir gitu, maksudnya. Jadi kayak penelitian-penelitian soal mikroplastik juga ada di dalam film Pulau Plastik itu. Kalau casing coral itu sebenarnya dia apa dampak perubahan iklim terhadap karang, termasuk nanti dia juga sedikit menjelaskan soal plastik tapi tidak secara spesifik. Terus kalau yang tadi itu apa casing coral Pulau Plastik sama A Plastic Ocean. Nah, si Plastic Ocean itu dia bahas secara spesifik soal sama plastik yang ada di apa di dunia gitu sih, Kak. Jadi itu bisa memperkuat apa semangat teman-teman. Kalau aku sendiri sebenarnya selain itu, selain menonton film-film dokumenter untuk memperkuat gerakan, aku tuh kayak bukan dibilang ya aku bisa bilang sedih gitu ketika hewan-hewan itu dia tidak bisa bicara. Tapi apa kayak dia itu yang terdampak sama sama apa yang kita lakukan gitu. Jadi aku kayak pengen kayak sebagai penghubung atau misalnya sebagai penyuara lah terhadap hewan-hewan laut yang nggak bisa ngomong itu gitu sih. Kalau misalnya si paus mungkin meskipun suaranya kalau dibilang yang paling besar di bumi tapi nggak bisa menyampaikan sesuatu itu kayak miris gitu. Tapi aku pengen kayak yuk apa aku bantu kalian untuk bersuara gitu, mengutarakan kayak sampah-sampah kalian itu sebenarnya sudah berbahaya kepada diriku kayak gitu gitu. Jadi itu yang kayak yang memperkuat aku untuk terus bergerak sih Kak. Tapi memang pasti di satu waktu akan ada kayak fase di mana kalau kita itu apa ya kalau bisa bilang fase jenuh itu pasti akan menemukan itu. Tapi bagaimana cara kita kembali dan konsisten itu yang memang yang bisa menjadi penguat kita. Dan sampai saat ini saya sangat bersyukur karena saya terus apa tergerak atau misalnya terus bersemangat untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di laut khususnya gitu Kak Popi. Semoga teman-teman apa malam hari ini juga selalu semangat dan juga apa ya selalu sama-sama kita menyuarakan hal-hal atau misalnya menyelamatkan hewan-hewan laut yang ada di bumi kita. Terima kasih Kak Popi, mungkin itu dari Abizar. Terima kasih Kak Abizar. Kalau untuk buku-buku, Kak Abizar ada rekomendasi? Kalau untuk buku, kebetulan saya lebih suka visual ya kayak kalau saya buku soalnya bukunya di luar ini. Sebenarnya kalau buku ada bukunya Pak Reza Cordova. Bentar, bentar saya ambil dulu judulnya. Indonesia. Jadi kalau pengen belajar soal mikroplastik itu ada hasil penelitiannya Pak Reza Cordova. Jadi ada sampah laut Indonesia, implikasi dan strategi. Itu mungkin menarik untuk teman-teman baca karena di dalam dia menjelaskan soal kajian si mikroplastik itu. Jadi kayak aku juga kebetulan terlibat di penelitiannya yang kayak gimana sih sampah mikroplastik itu di apa ada di biota yang khususnya ada di Kepulauan Seribu. Jadi aku sebenarnya terlibatnya cuma ngambil sampel aja sih, yang untuk membuat datanya sih tetap si Pak Riza itu. Jadi apa teman-teman bisa baca juga soal buku itu gitu. Itu sih Kak. Aku kalau soal kalau soal koral itu. Yes. Oke. Sekarang lagi soal sampah Cek laut. Yes. sampah laut. Tadi aku Google namanya, harusnya beliau Muhammad Reza Cordova ya, kalau nggak salah ya kayak. Benar, benar. Benar Dia ya? kebetulan peneliti Coba BRIN. Ya, benar. Oh, ya, peneliti brand ya. Oke, Benar, luar Kak. biasa. Banyak orang-orang yang peduli lah untuk untuk isu laut ini, isu plastik ini yang bisa itu. Dan mungkin Kak Bizar tahu lebih banyak itu lagi. Oke, baik teman-teman, jangan lupa untuk ngisi, jangan lupa untuk